Pernah nggak sih kamu mikir, setiap hari kita kerja banting tulang buat ngumpulin kertas-kertas yang nilainya, yah diciptain gitu aja dari angin. Serius, ini bukan kiasan, ini fakta. Sistem yang kita percaya mati-matian ini ternyata dirancang bukan buat bikin kamu kaya, tapi buat ngejaga kamu terus lari di dalam rat race. Hari ini, kita bakal bongkar habis kebohongan terbesar di sistem keuangan modern yang diam-diam ngerampok hasil kerja keras kamu. Jadi beneran nih, nabung di bank itu sebuah jebakan? Jawabannya tuh lebih dalam dari sekedar bunga yang seuprit. Ini tentang arsitektur sistem keuangannya itu sendiri. Siap-siap ya, karena setelah ini, cara kamu ngeliat duit nggak bakal pernah sama lagi. Oke, kita mulai dari konsep yang paling dasar, yang sengaja banget disembunyiin dari kita semua. Apa sih sebenarnya uang yang ada di dompet kamu itu? Gue ulang sekali lagi biar beneran masuk ke otak. Duit kertas di dompetmu, angka digital di rekening bankmu, itu semua lahir bukan dari emas, bukan dari aset nyata, tapi dari ketikan keyboard dan keputusan segelintir orang. Inilah inti dari sistem yang kita kenal sebagai Uang fiat. Nilainya itu cuma berdasarkan, ya, kepercayaan. Kepercayaan kalau pemerintah bakal bijak dan bank sentral bakal tanggung jawab. Pertanyaannya, ngelihat apa yang terjadi sekarang, apa kepercayaan itu masih layak dipegang? Buat nemuin jawabannya, kita harus mundur ke satu hari yang ngubah aturan main buat selamanya. Oke, kita masuk ke bagian 2, momen bersejarah 1971. Satu hari yang diam-diam, tapi dampaknya mengubah nasib keuangan seluruh planet ini. Coba deh lihat timeline ini. Dulu, sebelum tahun 71, duit itu punya jangkar di dunia nyata, yaitu emas. Ada batasnya, nggak bisa dicetak seenaknya. Tapi tanggal 15 Agustus 1971, jangkar itu dipotong. Sejak hari itu, kita semua jadi kelinci percobaan dalam eksperimen global raksasa, di mana uang bisa diciptakan tanpa batas kapanpun penguasa butuh. Dengerin deh kata kuncinya baik-baik, suspend temporarily. Ditangguhkan untuk sementara. Kenyataannya, penangguhan sementara ini udah jalan lebih dari 50 tahun dan jadi permanen. Inilah akar dari semua masalah keuangan yang kita hadapi sekarang. Bagian 3, inflasi yang asli versus yang resmi. Angka resmi bilang inflasi rendah, tapi kok rasanya dompet kita makin kempes ya? Nah, ini dia kebohongan yang ada di depan mata kita. Grafik ini nunjukin semuanya. Angka resmi yang kamu sering dengar di berita, CPI, itu yang sebelah kiri, yang kecil. Tapi inflasi yang benar-benar kamu rasain pas mau beli rumah, bayar kuliah, atau biaya kesehatan, itu yang kanan, yang gede. Bedanya jauh banget. Kenapa bisa beda jauh gitu? Soalnya, CPI itu sengaja nggak ngitung hal-hal yang paling kamu pengenin. Rumah pertama, pendidikan yang bagus, jaminan kesehatan. Mereka fokus ke harga cabai dan bawang, sementara harga mimpi kamu dibiarin terbang ke langit tanpa dihitung. Ini nih, metafora yang paling pas. Setiap tahun kamu nabung, kamu ngerasa makin deket kan sama tujuanmu? Padahal, sistem ini sengaja ngegeser garis finishnya makin jauh lagi, biar kamu terus lari tanpa pernah benar-benar sampai. Bagian 4. Kita hitung-hitungan yuk. Lupain dulu teori yang ribet, kita lihat angkanya langsung. Ini yang sebenarnya terjadi sama tabunganmu. Coba deh, fokus ke tabel ini. 100 juta rupiah yang kamu simpan hari ini, dengan asumsi inflasi real 12% dalam 30 tahun, nilai belinya itu bakal setara dengan cuma 3 juta rupiah hari ini. Coba bayangin, kerja keras puluhan tahun, nguap gitu aja. Gila kan? Jadi intinya ini, 97% daya beli uangmu lenyap. Hilang. Lenyap ditelan inflasi. Bukan karena kamu boros, tapi karena sistemnya memang dirancang buat ngerogotin nilai tabunganmu diem-diem. Dan ini poin yang paling krusial buat kamu ngerti. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan sistem yang gagal. Kehilangan daya beli ini adalah fitur, bukan bug. Ini adalah cara sistem ini bertahan hidup dengan memindahin kekayaan dari para penabung ke para pencetak uang. Bagian 5, keluar dari jebakan. Oke, gue tahu ini bikin pusing dan mungkin sedikit marah. Tapi jangan panik dulu. Sekarang, gimana caranya kita main di sistem ini dan menang? Ini langkah-langkah praktisnya. Pertama, pahami cash. Anggap aja uang tunai itu kayak es batu yang lagi mencair. Berguna buat jangka pendek, tapi bencana buat jangka panjang. Kedua, pindah ke aset terbatas. Pindahin daya belimu ke sesuatu yang suplainya nggak bisa dicetak seenaknya. Ketiga, ganti mindset dari menabung jadi berinvestasi. Ini bukan lagi pilihan, ini keharusan. Dan terakhir, yang paling penting, edukasi diri sendiri. Terus belajar, jangan telan bulat-bulat apa kata berita. Kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari semua obrolan kita hari ini, ya ini.
Nyimpen semua duitmu dalam bentuk cash di bank dengan alasan main aman, justru itu strategi paling berisiko. Setiap hari kamu diam dan nggak ngapa-ngapain, kamu sebenarnya lagi jalan mundur. Kutipan ini benar-benar nyimpulin semuanya. Aturan dasar ekonomi itu kelangkaan. Tapi aturan dasar politik itu, ya ngelanggar aturan dasar ekonomi tadi. Pilihan ada di tanganmu. Mau ikut hukum alam ekonomi yang logis, atau mau kebawa arus politik yang seringkali nggak masuk akal. Keputusanmu hari ini bakal nentuin masa depan keuanganmu.